Pernahkah kamu membayangkan kalau uang yang kamu pakai sehari-hari, suatu hari bisa hilang nilainya hanya dalam semalam? Atau bagaimana mungkin sebuah kode digital yang tidak bisa kamu sentuh bisa membuat orang jadi miliarder hanya dalam hitungan minggu? Banyak orang bilang kripto itu uang digital. Tapi sebenarnya kripto adalah lebih dari itu. Kripto adalah sistem keuangan baru yang tidak dikendalikan bank, pemerintah, atau lembaga manapun. Ia berjalan dengan teknologi bernama blockchain yang membuatnya transparan, aman, dan tidak bisa dimanipulasi setidaknya secara teori. Dan nama paling besarnya, ya, kamu pasti tahu, Bitcoin. Tapi sekarang ada ribuan jenis kripto, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba Inu, bahkan koin-koin aneh yang muncul entah dari mana. Kenapa sih orang-orang rela habiskan tabungan, jual aset, bahkan ngutang demi beli kripto? Kenapa ada yang begadang lihat grafik, mantengin harga 24 jam, dan tiap detik buka coin market cap? Jawabannya sederhana, karena kripto bukan cuma soal uang, tapi soal peluang besar dalam waktu yang sangat kecil. Dulu, tahun 2010, kamu bisa beli satu Bitcoin seharga Rp1.500. Sekarang, nilainya pernah tembus lebih dari Rp900 juta per koin. Bayangkan, orang yang iseng beli Rp100.000 Bitcoin tahun 2010, sekarang bisa jadi miliarder. Itu sebabnya kripto disebut emas digital. Tapi, di balik peluang besar, tersembunyi risiko yang sama besarnya. Kripto punya dua musim panen dan musim berdarah. Waktu bull run datang, semua harga naik gila-gilaan, orang kaya mendadak, NFT laku miliaran, koin receh tiba-tiba meledak. Tapi ketika bear market datang, semua ambruk, koin-koin hancur, banyak proyek hilang, bahkan ada yang bangkrut total seperti FTX. Satu tweet bisa bikin harga naik, tapi juga bisa bikin pasar jatuh bebas. Dunia kripto memang liar, dan itu yang bikin orang nggak bisa berhenti melihat. Bagi sebagian orang, kripto adalah masa depan kebebasan finansial. Bebas dari sistem bank yang ribet, biaya transfer mahal, dan inflasi. Tapi bagi yang lain, kripto adalah bentuk judi digital. Penuh spekulasi, penipuan, dan proyek bodong yang menjanjikan bulan tapi ngasih utang. Dan ironisnya, keduanya sama-sama benar. Coba kamu lihat dompetmu, masih ada uang kertas, koin, atau sekarang kamu cuma pakai e-wallet. Zaman berubah, dan uang yang selama ribuan tahun cuma logam dan kertas, sekarang mulai bergeser ke arah digital, sepenuhnya. Bayangkan dunia tanpa bank, tanpa antrian teller, tanpa biaya transfer antar negara, hanya kamu, dompet digitalmu, dan jaringan internet. Dengan kripto, kamu bisa kirim 10 juta ke Afrika dalam 5 detik. Tanpa konversi mata uang, tanpa persetujuan bank sentral. Inilah ide besar di balik kripto, membuat keuangan jadi global, instan, tanpa batas, dan sepenuhnya dalam kendali kamu. Negara-negara juga mulai ikut main. China sudah punya yuan digital, Amerika sedang riset dolar digital, dan Indonesia, BI juga mengembangkan rupiah digital. Kita mungkin sedang menyaksikan babak baru sejarah uang, tapi siapa yang akan bertahan di era ini? Bitcoin, Ethereum, atau sesuatu yang belum kita kenal? Kripto bukan cuma soal cuan, ini tentang revolusi teknologi, sistem keuangan global, dan bagaimana masa depan bisa terbentuk bukan oleh pemerintah, tapi oleh kita sendiri. Kalau kamu suka konten seputar kripto, teknologi, dan masa depan uang, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena dunia ini baru saja dimulai.